warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Anggota dari kelompok 7 ini ada yang pertama Elda Sufratul Sania dengan NIM 4118138, yang kedua ada Salasa Amrina Rosyada dengan NIM 4118142, yang ketiga ada Holda Anako dengan NIM 4118156, dan saya sendiri Triwahyuningsih dengan NIM 4118158. Nah, untuk pembahasan pada materi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia akan dibagi menjadi 8 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan OJK, yang kedua visi dan misi OJK, yang ketiga fungsi, tugas, dan wewenang OJK, yang keempat nilai-nilai dan asas OJK, yang kelima struktur organisasi OJK, yang keenam tata kelola OJK, yang ketujuh pengawasan terintegrasi di OJK, dan yang kedelapan adalah peran strategis OJK. Nah, teman-teman, mari kita bahas materi pada kali ini bersama-sama ya. Materi yang pertama yaitu tentang latar belakang dan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sendiri yang pertama yaitu adanya konglomerasi bisnis. Munculnya konglomerasi bisnis di bidang jasa keuangan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keinginan lembaga keuangan untuk tumbuh dan berkembang dengan jalan mengakuisisi jasa lembaga keuangan lainnya, melakukan disverifikasi produk dan layanan jasa keuangan yang komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta keinginan untuk melakukan ekspansi ke sektor jasa keuangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah integrasi produk dan jasa keuangan. Produk dan jasa keuangan yang mengalami dinamika yang begitu pesat membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat pula. Bank yang dulunya hanya menjual produk yang berasal dari bank itu sendiri, sekarang bisa menjual produk yang berasal dari jasa keuangan non-bank. Kondisi tersebut bisa menimbulkan perpindahan resiko produk dan jasa keuangan yang berasal dari lembaga jasa keuangan non-bank yang membuat produk tersebut ke bank penjual produk jasa keuangan bukan bank. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga otoritas yang bisa mengawasi dan mengatur kondisi tersebut, yaitu yang paling tepat adalah dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang ketiga adalah hybrid product. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat jasa keuangan lebih canggih, berbasis dengan teknologi informasi dan memiliki keterkaitan dengan produk jasa keuangan yang berbeda. Dengan hybrid product, diharapkan lembaga jasa keuangan selalu mengembangkan inovasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah arbitrase peraturan. Peraturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda pula. Contohnya, perbankan yang masuk dalam pengawasan otoritas bank, sementara dalam bursa efek perbankan diawasi oleh otoritas pasar modal. Hal ini akan menimbulkan kebijakan yang berbeda dari dua otoritas, maka akan memunculkan arbitrary yang kebijakan dan pengaturnya bertolak belakang.
Oleh karena itu, OJK merupakan solusi yang dirasa sangat tepat untuk kondisi ini. Kemudian, yang kelima adalah koordinasi lintas sektoral. Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan saling menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia. Lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di bidang jasa keuangan. Kemudian, yang keenam adalah perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 4, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 serta Pasal 31 untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara jelas mengungkap perlunya edukasi dan perlindungan kepada konsumen. Kemudian, tujuan dari pembentukan OJK sendiri sebagai lembaga keuangan ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK. Dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, serta akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Materi berikutnya yaitu visi dan misi dari Otoritas Jasa Keuangan. Setiap lembaga yang didirikan tentu memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Visi merupakan impian yang ingin dicapai oleh suatu lembaga dengan menetapkan suatu misi. Visi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya, cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan dapat memberikan dampak positif atau manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia. Sedangkan untuk misi dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang pertama ada fungsi OJK. Mengenai fungsi OJK tersirat pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua ada tugas OJK. Tugas OJK, sebagaimana badan-badan lain, perlu adanya job description tentang batasan tugas-tugas pekerjaan sehingga hal-hal apa yang harus dilakukannya. Hal ini tersirat pada Pasal 6 yang berbunyi, yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dinas pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 kegiatan jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor jasa keuangan lainnya seperti pensiunan, perasuransian,
dan lembaga pembiayaan lainnya. Selanjutnya, wewenang OJK. Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, yang meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian usaha, yang kedua, kegiatan usaha bank, yang ketiga, peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang keempat, peraturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Yang kedua ada terkait peraturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, yang meliputi yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuer pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada terkait pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua ada mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang kelima, melaksanakan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan, memberikan atau mencabut izin usaha. Selanjutnya ada nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu integritas. Integritas di sini yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga ada sinergi. Sinergi di sini yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang ketiga ada inklusif atau terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir ada visioner, yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada independensi, yaitu independen dalam mengambil keputusan dan
melaksanakan fungsi dan tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima ada asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berdasarkan kode etik, ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam atau terakhir ada asas integritas. Asas ini berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya adalah struktur organisasi OJK. Struktur organisasi kelembagaan otoritas jasa keuangan atau OJK terdiri atas Dewan Komisaris OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang OJK menetapkan OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner secara kolektif kolegial berjumlah 9 orang yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dan kemudian 9 orang tersebut terdiri dari yang pertama ada ketua yang merangkap menjadi anggota, yang kedua ada seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik yang merangkap menjadi anggota, yang ketiga ada seorang kepala eksekutif pengawas perbankan yang merangkap menjadi anggota, yang keempat ada kepala eksekutif pengawas pasar modal yang merangkap menjadi anggota. Yang kelima ada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang merangkap menjadi anggota. Kemudian selanjutnya ada ketua dewan audit yang merangkap menjadi anggota. Kemudian yang ketujuh ada anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan ada anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang ke-9 yaitu ada seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat tinggi eselon 1 Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada tata kelola OJK. Dalam tata kelola OJK di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada governance principles, yang kedua ada governance structure, dan yang ketiga ada governance process, dan yang keempat yaitu governance outcome. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu governance principles. Governance principles ini memuat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. Nah, dalam implementasinya ini, perusahaan mengacu kepada asas-asas pedoman umum Good Corporate Governance yang disebut dengan tarif. Tarif ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama yaitu T, yang kedua ada A, R, I, dan F. T itu untuk transparansi, A itu untuk accountability atau akuntabilitas, R untuk responsibility atau tanggung jawab, I untuk independensi atau kemandirian, dan F untuk fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu governance structure. Struktur tata kelola OJK terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu organ utama tata kelola yang terdiri dari Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial.
Yang kedua, ada organ pendukung tata kelola yang terdiri dari sekretariat, dewan audit, komite etik, dan komite lainnya. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur tata kelola yang terdiri dari pedoman, piagam, peraturan, prosedur, dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Nah, untuk bagian tata kelola yang ketiga yaitu governance proses. Pelaksanaan governance OJK didukung oleh fungsi asuransi yang profesional dan objektif dengan menggunakan model The Three Lines of Defense atau 3 lapis pertahanan dan strategi Combined Assurance yang memberikan metode praktis untuk memastikan governance proses di OJK berjalan dengan efektif. Selanjutnya, OJK mengembangkan 3 inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan governance proses. Ketiga inisiatif itu yaitu yang pertama, ada program pengendalian gratifikasi yang berfungsi untuk mengendalikan gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi. Yang kedua, ada revitalisasi whistleblowing system atau WBS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya serta optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh stakeholder. Dan yang ketiga, ada fungsi anti-fraud OJK. Fungsi anti-fraud OJK ini berfungsi untuk penyesuaian strategi, edukasi, pencegahan, deteksi, dan penindakan kecurangan, yang kemudian koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring, data analistik, dan penuntasan tindak lanjut WBS. Selanjutnya yaitu bagian tata kelola yang keempat, yaitu governance outcome dengan prinsip, struktur, serta proses governance yang dilakukan. OJK menetapkan governance roadmap sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu Good Public Governance. OJK memenuhi semua persyaratan atau prinsip dalam Good Public Governance. Yang kedua yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 yaitu Good Governance Organization. OJK dikelola secara baik, jauh lebih govern dibanding standar good governance. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 2017 yaitu Good Governance Citizen. OJK menjadi bagian dari komunitas good organization yang secara aktif mengkampanyekan good governance. Materi selanjutnya adalah mengenai pengawasan terintegrasi OJK. Sistem pengawasan jasa pasal 5 Undang-Undang OJK telah mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Artinya, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Penerapannya dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah membentuk satuan-satuan kerja yang melaksanakan tugas perizinan, pengaturan, dan pengawasan terintegrasi. Yang kedua adalah mengintegrasikan pengaturan seluruh lembaga jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. OJK kini telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya untuk mengintegrasikan pengaturan yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Pengaturan terintegrasi merupakan pengaturan baik konvensional maupun syariah yang berlaku untuk minimal 2 sektor dan pengaturan sektoral yang memiliki dampak signifikansi pada sektor lain. Selama ini, tiap jenis lembaga jasa keuangan memiliki peraturan tersendiri. Beberapa contoh peraturan yang telah diintegrasikan adalah POJK nomor 27 POJK.03
2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan POJK nomor 13 POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Yang ketiga adalah mengintegrasikan perizinan seluruh sistem jasa keuangan melalui satu pintu. OJK juga sedang mengembangkan perizinan yang terintegrasi, yaitu pelayanan perizinan yang menggunakan satu pintu dengan didukung sistem informasi. Salah satu sistem yang telah dikembangkan untuk mendukung perizinan terintegrasi adalah sistem perizinan dan registrasi terintegrasi atau SPRIN. Saat ini telah terdapat beberapa jenis perizinan yang dikelola menggunakan SPRIN. Salah satunya adalah bank assurance. Kemudian ada juga agen penjual efek reksadana atau APERT. Kemudian pendaftaran akuntan publik dan kantor akuntan publik dan sukuk obligasi. Yang keempat adalah mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan. Pengawasan secara terintegrasi oleh OJK ini telah dimulai dengan pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam suatu konglomerasi. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK juga telah menertibkan 3 ketentuan terkait pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan atau KK, yaitu yang pertama adalah POJK nomor 17/POJK.03/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. Yang kedua adalah POJK nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. Dan yang ketiga adalah POJK nomor 26/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Materi selanjutnya adalah mengenai peran strategis OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, OJK juga memiliki peran yang strategis dalam berbagai sektor keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama bidang pengawasan sektor perbankan. OJK berperan dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Yang kedua adalah bidang pengawasan sektor pasar modal, di mana OJK berperan dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di jasa keuangan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pengawasan sektor IKNB. Di sini OJK berperan dalam sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Di sini OJK berperan dalam pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum, perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video pemaparan dari kelompok kami sampai akhir. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bisa bertanya pada sesi diskusi di grup WhatsApp Sistem Keuangan Islam B.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.